تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد. أما بعد, yang kami muliakan para asatidz dan tentunya para wali santri baru dan juga santri yang wajahnya insyaallah ceria-ceria sedih gitu ya. Ceria-ceria sedih. Kebetulan kami juga punya santri, alhamdulillah sudah naik kelas 2. Ibunya ngantar itu setelah itu 2 hari sakit. Sakit tidak mau ngomong sama saya. Ya, itu kesedihan. Barusan juga kebetulan adik ipar mengantarkan juga di anaknya itu, dan itu penuh dengan tangisan-tangisan. Itulah ujian orang-orang yang salakat tariqan ya tamisu fihi ilman. Insyaallah nanti sebagaimana janji Allah, sahalahu tariqan ilal jannah. Ya, bersedih sekarang tapi bahagia kemudian. Itu yang kita bayangkan ke depan, dan selalu saya sampaikan ke anak-anak, bersusah payahlah saat ini agar hidup mudah di kemudian hari. Lebih baik kita sedih melihat anak kita hidup dalam kemaksiatan daripada merasa bahagia melihat persoalan itu. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita. Kita bersyukur termasuk di antara hamba Allah yang dimudahkan untuk menyekolahkan anaknya untuk orang tua, dan anak-anak yang tetap diberi semangat untuk menuntut ilmu di pesantren ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, panutan kita yang sesungguhnya, suri tauladan bagi kita. Dan insyaallah di pesantren ini kita akan diberikan banyak cerita dan hikmah tentang bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupannya, menjadikan suasana gelap di masa jahiliyah waktu itu kemudian terang benderang dan memberikan warna peradaban besar kepada umat manusia. Itu harus diakui dan diakui seluruh umat manusia bahwa memang sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW itu perubahan besar terjadi di muka bumi. Peradaban besar saat ini itu berada di jalan aspal yang telah dibuat oleh umat Islam. Umat Islam berhasil menginternasionalisasikan umat manusia dan ilmu pengetahuan. Kalau dulu ada peradaban India, ada peradaban Cina, ada peradaban Romawi dan Yunani Persia, tapi sejak Islam memegang peradaban dunia itu sudah tidak ada lagi. Karena Islam mampu menginternasionalisasikan ilmu pengetahuan, menyatukan, menerjemahkan semua ilmu, karena semua ilmu itulah milik Allah. Ya. Ilmu itu milik Allah yang hilang, misalnya begitu ya. Kemudian diambil oleh orang lain yang tidak beriman, tapi tetap saja milik Allah segala sesuatu di muka bumi. Saudara muslimin yang berbahagia, ini saya mungkin agak pegang ini saja biar bisa agak santai. Terlalu formal. Saya kalau di kampus itu bicaranya, kebetulan tadi pagi juga ngisi di PDN dan suasananya begini. Kebetulan kami diberikan tema tentang membangun tradisi pesantren untuk kemuliaan ilmu. Jadi kita akan mencoba memahami tentang urgensi adanya lembaga pendidikan yang disebut dengan pesantren. Dan kenapa kita milih pesantren saat ini? Tentu ada alasan-alasan yang kuat yang kita pahami, yang kita yakini selama ini, dan insya Allah akan kita tambahkan dengan pengetahuan kali ini bahwa pilihan kita itu tidak salah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, bangsa Indonesia ini maju dan besar pesat seperti sekarang ini melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional. Sebenarnya lahir lebih banyak mereka dari rahim pesantren. Bahkan pendidikan pesantren itu merupakan pendidikan yang mentradisi sebelum era pendidikan modern saat ini.
Dan hingga saat ini pesantren masih dianggap sebagai lembaga pendidikan yang paling representatif dalam mendidik anak-anak bangsa menjadi anak terbaik. Kita masih ingat tahun sebelumnya, saya lupa tahun berapa, ketika waktu itu Menteri Pendidikannya Dr. Muhadjir Effendi, beliau menggalakkan sistem pendidikan full day school sebagai pendidikan terbaik. Dan tentu itu ketika pilihan pemerintah itu berdasarkan riset bahwa memang pendidikan full day itu adalah pendidikan yang paling mampu memproteksi karakter anak-anak didik dan juga memberikan pengalaman pendidikan yang lebih beragam kepada anak didik. Selama ini kan kita tahu pendidikan itu hanya bersifat kognitif, begitu pengetahuan saja, transfer of knowledge. Padahal itu sangat tidak cukup dalam membentuk karakter siswa terbaik. Di beberapa negara maju itu bahkan transfer pengetahuan itu agak dibelakangkan. Yang mereka bentuk pertama kali itu adalah pembentukan karakter. Di Jepang itu, kita boleh bandingkan negara-negara lain. Di Jepang itu, kalau pertandingan antara anak SD, matematika SD Indonesia dengan anak Jepang, mesti kalah itu orang Jepang. Dan kita bangga luar biasa, oh ternyata Indonesia mampu mengalahkan negara seperti Jepang ketika Olimpiade Matematika. Lalu kenapa kemudian di Jepang itu anak-anak SD-nya itu tidak begitu cerdas dalam persoalan pengetahuan kognitif tadi? Ternyata yang paling ditekankan itu adalah pendidikan karakter, akhlak atau adab. Maka kita tidak heran ketika menemukan anak Jepang itu lewat pinggir jalan itu ya, nyebrang jalan. Setelah mereka nyebrang, diseberangkan. Dan memang di sana itu kalau sudah orang mau nyebrang, mobil itu berhenti, Bapak Ibu. Berhenti. Tanpa ada zebra cross pun ketika ada orang menyeberang, itu berhenti, memberikan kesempatan untuk menyeberang. Kita nggak ada zebra cross, lewat saja. Kita sikat. Ada pernah cerita ada orang Eropa yang kuliah di UTM itu, betul kami ngajar di sana. Cerita, dia heran, zebra cross nggak ada fungsinya katanya di Pantai Domas itu. Padahal itu kan buat nyebrang. Setiap dia nyebrang nggak ada yang mau berhenti. Justru kita. Bahkan ketika dia mau nyebrang itu kan beri tanda agar berhenti, malah dimarahi. Woi, dia mungkin kalau bahasa agak kasar, bahasa Malangan itu kita tahu lah bahasanya apa itu. Akhirnya dia mundur, ketakutan. Jadi buat apa itu nyebrang terus? Bahasa kita mungkin sebagai hiasan jalan saja. Pada makna itu berhenti. Di beberapa negara ketika memang orang berhenti, dia udah jalan. Dan di sana ketika diseberang anak Jepang langsung menunduk beri hormat, luar biasa adabnya. Kita sudah diberi zebra cross nggak nyebrang, tetap aja kita dilanggarin. Orang yang berkendara tetap nabrak saja. Akhirnya diberi lampu tambahan yang dipencet tuh ya. Itu kan dipencet, itu tidak hanya pencet lampunya berubah, tapi teriak juga. Ya kan, bahasanya teriak itu masih ada aja melanggar. Pas diteriakin, bahasanya stop, gitu ya. Tetapi tetap aja melanggar. Karena sekali lagi tidak membiasakan dengan adab perilaku yang baik. Padahal dalam pendidikan zaman dulu itu ditradisikan di pesantren itu, para ibu itu ketika menitipkan anaknya, diceritakan oleh Imam Malik. Ketika dia berangkat untuk ilmu, apa kata ibunya? Ta'allam min adabihi qabla ilmi. Belajarlah adab dari para ustadznya sebelum ilmunya. Adab itu sudah masuk karakter itu, perilaku, akhlak, etos, motivasi dan lainnya. Itulah kemudian Imam Malik mengatakan ta'allamnal ilm qabla ta'allamnal adab qabla ta'allam ilm. Kami itu belajar adab sebelum belajar ilmu. Kenapa demikian? Dijawab oleh misalnya Husain, Yusuf bin Husain. Dia mengatakan sebab bil adab nafhamul ilm. Dengan adab kita mampu memahami ilmu. Coba. Dengan adab kita mampu memahami ilmu. Maka itu dimaksud mungkin oleh Ustaz Miftah, ilmu yang mulia itu sebenarnya berbasis pada adab. Ya. Bahkan dikatakan lagi oleh salah satu ulama ini, ta'allamnal adab 30 aman wa ta'allamnal ilm 20. Kami itu belajar adab, perilaku, ya, akhlak itu 30 tahun. Sedangkan belajar ilmu itu membutuhkan cukup 20 tahun. Menunjukkan memang harus butuh waktu yang lama untuk membentuk karakter seseorang. Dimulai dari rumah tangga, ya,
Bapak Ibunya, dilanjutkan di pendidikan. Dan persoalannya di pendidikan itu masalah akhlak kurang diperhatikan. Itulah kenapa kemudian muncul ada full day school itu, agar kemudian pendidikan di sekolah itu lebih dimaksimalkan. Ada pengawasan. Jadi tidak hanya kognitifnya pengetahuannya, tetapi juga ada unsur psikomotorik dan afeksi itu kesadaran. Nah, pesantren itu sesungguhnya tidak hanya full day, tapi full day and night. Ya, full day and night artinya lebih hebat dan lebih maksimal lagi dibandingkan sistem biasa. Sebenarnya apa itu pesantren? Nah, ini saya mulai agak sedikit filosofis dan mendasar ya. Mungkin bahasanya bahasa kampus ini semoga bisa dipahami. Sudah disederhanakan nih bahasa. Kalau bahasa pengajian, tapi insya Allah lah kita nih membiasakan dengan cara berpikir yang lebih high lagi gitu. Menurut Dr. Muhammad Zarkasi itu kan pesantren itu mirip dengan melting pot. Itu sebuah wadah untuk mengolah potensi-potensi yang ada dalam santri itu agar berproses semaksimal mungkin menjadikan dia insan kamil. Jadi memang seperti melting pot. Kalau sehingga apa? Menjadi pribadi yang luar biasa dalam persoalan zikirnya, fikirnya, rasa, karsa, kemudian jiwa dan raganya itu lebih maksimal dibandingkan yang lain. Disebut melting pot itu begini. Untuk menjadikan sebuah perak itu ya. Perak itu biar makin murni dan nilainya itu makin tinggi. Itu harus dilakukan pembakaran, pencairan berkali-kali. Jadi kalau hanya dibakar sekali keluar ampasnya dibuang, dibakar lagi. Kemudian keluar lagi ampasnya, dibuang lagi, dibakar lagi. Sampai akhirnya tidak ada ampasnya, menjadi perak yang paling mahal. Ya tapi harus dibakar. Harus dibakar. Ya dalam bahasa lain itu dianalogikan misalnya untuk menghasilkan mutiara yang luar biasa bernilai itu kan seekor kerang itu kan harus melakukan tangisan yang panjang. Ternyata dihasilkan dari tangisan yang panjang. Jadi ceritanya konon prosesnya mendapatkan mutiara yang mahal itu kan si anak kerang tadi itu kemasukan pasir ya di mulutnya itu, kemudian dia itu menangis lah bahasa gitu, menangis kesakitan. Lama-lama ternyata rasa sakit itu menjadikan mutiara yang mahal harganya. Itulah kemudian lembaga pendidikan seperti pesantren ini, menangis anak itu kadang disuruh hafalan, disuruh bangun malam, harus puasa Senin Kamis. Itu mirip dengan perak yang terus dihilangkan kerak-keraknya. Dan kami merasakan sendiri. Kami bukti nyata. Kebetulan kami punya anak ini yang telah dibina oleh Ustadz Hadi dan lain-lain. Itu sebelum masuk pesantren itu kan kerjanya main game saja. Ya itulah namanya anak itu. Kan bahasanya itu ya anak kecil. Kalau saya mendidik anak kecil yang penting dia bahagia dan diawasi. Diberikan media tapi diawasi. Ya, itu namanya anak bungsu itu kan manja. Nah, selama setahun dia dibina itu, jangankan setahun, baru 3 bulan itu bicaranya Aurel itu udah beda itu. Lebih halus bicaranya. Ibunya itu sampai nangis gitu melihat perilakunya. Perubahan itu baru 3 bulan. Itu luar biasa membentuk pribadi orang pesantren. Maka memang sekali lagi itulah pesantren dikatakan kita sebagai pendidikan yang terbaik itu. Nah, tradisi pesantren itu kan sekali lagi masalah pesantren. Pesantren itu karakternya begini. Karakter yang pertama itu karakter pondok. Nah, kenapa itu menjadi luar biasa? Karena ada namanya karakter di pesantren itu karakter pondok. Pondok itu adalah sebenarnya pengawasan yang ketat dan langsung. Bahkan diasramakan. Ini diawasi langsung oleh para ustadz. Dia mewakili kita orang tua. Bahkan pengawasan pondok lebih hebat dari para pengawasan orang tua. Saya aja kalau ngawasi anak mungkin tidak sedetail Ustadz Hadi, Ustadz siapa yang biasanya Mustafa gitu yang ya itu tidak sehebat mereka mengawasi karena agak luput-luput, karena ada unsur ya sayangnya itu enggak tegaan. Tapi kalau Ustadz kan marahi saja. Maka saya bilang Ustadz kalau anak saya pada marahi saja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu seperti dibakar menjadi silver yang bermaksimal tadi.
ada pengawasan ketat di sana. Ini yang pertama, ciri-ciri karakter pesantren. Kemudian yang kedua adalah yang luar biasa di pesantren itu self help namanya, atau mengajarkan kemandirian. Di pesantren Bapak Ibu, kalau biasa di rumah kita kalau baju kan dicucikan ibunya, uminya, enak anak itu. Ya. Sekarang siapa mau nyucikan? Belajar nyuci sendiri, ya. Belajar bersihkan kamar sendiri, dan luar biasa. Memang ada pengaruhnya. Anak saya itu biasanya kalau pulang kan tidur di tempat abangnya. Ya itu kalau kamar abang itu kotor dia marah-marah. Ini kamar kotor katanya. Dia koreksi ayah abangnya. Nah, itu karena dia biasa mandiri, menyelesaikan persoalan sendiri. Ini luar biasa yang pesantren. Kemudian yang ketiga adalah adanya kedekatan. Nah, ini kedekatan, keakraban antara santri dan asatidnya. Karena kita di pesantren itu, dan alhamdulillah kami juga pernah mengalami di pesantren, yang menghibur kita itu kan teman. Ketika ada masalah, ada sedih gitu, nanti adik-adik ini juga bakal menghiburnya kakak tingkat itu. Temannya saling berbagi, kedekatan. Kemudian juga dengan para ustadznya. Makanya kita kalau setelah alumni itu yang kita ingat tuh ustadz itu. Saya masih ingat kalau alumni itu kita cari mana Ustadz Muin gitu. Padahal beliau itu pernah, mohon maaf, saya ini kena Pancasila 5 dasar di TV. Ya gara-gara bandel dulu. Ya biasalah bandel-bandelnya anak pesantren gitu. Malah sabar-sabar lagi. Saya sekarang berdiri di situ juga bandel gitu. Dipanggil Ustadz Muin, dia dulu kalau tempeleng itu ya kita biasa zaman kita dulu bayangkan lahir-lahir tahun 70-an, 80-an itu tempeleng biasa saja. Makin gagah gitu itu. Malah diingat kebaikan. Dulu Ustadz penempeleng kita tahu kita yang nakal kok. Ya. Tapi setelah selesai alumni itu cari mana Ustadz Muin, ya Allah. Kemarin ketika mendengar Ustadz Zain yang biasa gebuk saya lagi hafalan hadis mi'ah itu, ketika meninggal itu kesedihannya seperti kehilangan orang tua. Kalau biasa tuh kalau mau hafal tuh, ayo Azhar, hafal, gitu ya. Hafal hadis mi'ah, hadis apa ini. Kalau nggak hafal sajadah dipukul, dipukul. Beliau pukul sambil ketawa loh Pak. Jadi bukan pukul, kalau kita kan pukul bentar, ayo lagi, haha. Ingat saya ketawa beliau itu, coba. Bukannya diingat pukulannya, yang kita ingat tuh ketawa beliau. Dan gara-gara itulah kemudian hadis itu jadi saya hafal. Kalau sekarang begitu kan kita laporin ke polisi, jadi kekerasan dalam pendidikan, Allah gitu ya. Makanya sekarang itu pendidikan tuh kita kadang hati-hati lembaga pendidikan. Salah sedikit itu dicari kesalahannya dosen itu. Sekarang itu dosen, guru dicari kesalahannya walaupun sedikit. Zaman kita dulu yang kita cari di dosen atau guru ilmunya walaupun sedikit. Ini kebalik. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, keempat adalah cara hidup yang sederhana yang diawali dengan pribadi para kiai-kiainya. Kalau pesantren itu kan kiai, karena ustadz-ustadznya. Kemudian sederhana itu ditunjukkan dengan kebiasaan berinteraksi dengan masyarakat setempat ya, dan memberi bantuan kepada masyarakat setempat, dan ternyata itu memberi pengaruh luar biasa kepada para santri. Kemudian yang kelima itulah biaya pendidikan yang cenderung murah. Nah ini yang sebenarnya yang benar itu pesantren itu memang murah meriah ya. Tapi sekarang mulai ada pesantren-pesantren modern yang mahal luar biasa. Tapi tidak apa-apa, pilihan. Masih ada alhamdulillah pesantren seperti ini berkualitas, tapi masih termasuk murah meriah menurut saya. Masih mampu lah. Jadi beri kesempatan kepada kita yang kurang mampu kadang-kadang. Alhamdulillah, makanya kita bersyukur dan semoga jika ada bantuan-bantuan ya kita bantu pesantren ini biar lebih maksimal. Tapi sekali dirahmati Allah. Nah itulah salah satu karakter pesantren. Nah kemudian yang paling penting adalah apa tradisi pesantren yang sebenarnya menarik ya saat ini dan harus terus dikembangkan dalam rangka untuk menghadapi persoalan-persoalan global. Yang sering menjadi pencirian pesantren, tradisi pesantren pertama itu kita tradisi penulisan buku. Sebenarnya pesantren itu hebatnya, ini dalam penelitian itu banyak buku-buku agama itu lahir dan berkembang dari pesantren. Karena banyak waktu untuk menulis. Ya. Betul saja. Banyak ternyata hasil kitab-kitab besar itu dilahirkan dari kiai-kiai mereka atau ulama-ulama mereka yang dalam proses pendidikan. Itu lahir dari pesantren. Tidak gampang loh Ibu sekarang bikin kitab sebanyak itu, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah itu kalau nggak langsung diajari.
Semangat itu muncul karena ada pesantren. Ternyata begitu sejarahnya. Anda Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu nggak punya pesantren, nulis buat apa coba? Ternyata kemudian tradisi itu dibaca dan ditangkap oleh para murid-muridnya, kemudian melahirkan tradisi menulis juga. Ini yang pertama hebat dari pesantren. Kemudian yang kedua tradisi penelitian. Ini juga perlu dikembangkan. Penelitian itu misalnya gini, di pesantren itu dibiasakan untuk kadang-kadang kita mentakhrij hadis, itu penelitian. Hadis ini sahih atau dhaif. Itu proses penelitian dan ternyata itu manfaatnya luar biasa di lembaga akademik di perguruan tinggi. Dan itu tradisi itu sudah mulai ada di pesantren-pesantren. Biasanya itu keluarga berat-berat itu yang kelas 4 ke atas ya. Sudah mulai diajarkan bagaimana mentakhrij hadis itu. Kemudian ketiga adalah tradisi membaca kitab kuning. Nah, kitab kuning ini kebanggaan luar biasa. Karena memang adanya tradisi bahasa Arab yang juga berjalan di pesantren. Kemudian dan memang pendidikan bahasa Arab yang paling berhasil itu adalah di pesantren. Karena perlu kebiasaan. Kemudian yang keempat adalah yang kelima, tradisi menghafal. Nah, tradisi menghafal itu juga banyak berhasil di pesantren. Apalagi pesantren tahfizul Quran. Oh itu hidupnya cuma menghafal saja. Dan subhanallah, menghafal itu juga mampu mengolah kecerdasan otak lebih daripada yang lain. Ada penelitian itu bahwa orang yang menghafal dengan hanya membaca itu, gelombang elektromagnetik di otak itu lebih cepat bekerja, dan itu sebenarnya adalah sumber kecerdasan. Itulah kenapa sesungguhnya bangsa muslim itu banyak melahirkan orang-orang hebat. Ternyata tradisi menghafal itu ada. Dan kita tahu sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, yang menemukan ilmu pengetahuan modern sekarang itu kan banyak ulama Islam. Yang menemukan robot siapa? Orang Islam. Yang menemukan pesawat pertama kali itu seorang muslim. Ayo dibaca saja itu. Yang membesarkan filsafat ilmu modern sekarang itu dulu juga orang-orang muslim. Ternyata kecerdasan umat Islam itu luar biasa. Ibnu Sina itu sampai sekarang ilmunya tentang kedokteran itu ya, menjadi rujukan ilmu kedokteran modern hingga saat ini. Yang paling populer pada abad 18 sampai sekarang masih menjadi rujukan. Dan mereka semua itu sebenarnya dikenal juga sebagai hafizul Quran, penghafal Quran. Nah, kalau di NU itu ada tradisi namanya tradisi ziarah ya, ziarah sunan, ziarah wali gitu ya. Kemudian ada tradisi haul. Ya, dalam hal ini ada yang berbeda pendapat, tetapi mentradisikan yang baik-baik. Baik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan lingkungan yang baik seperti ini, insya Allah akan menghasilkan ilmu yang mulia tadi yang disampaikan oleh Ustaz Miftah. Ya, karena ilmu itu dia bagaimanapun hasilnya berkah atau tidak, manfaat atau tidak, itu mulai dari prosesnya, berprosesnya. Makanya ingin melahirkan seorang alim yang baik. Ini pesan-pesan orang-orang bijak dulu adalah diawali dari muallim yang baik. Selalu begitu. Nah, itulah kenapa kemudian banyak pesan itu ta'allam min adabihim qabla ilmu. Belajar dari adab mereka sebelum ilmunya. Nah, kalau sudah lahir dari orang yang baik, ya, enggak, insya Allah kalau saya yakin lah pesantren itu ustadznya orang baik. Siapa Pak mau ngurus pesantren? Ini orang-orang pilihan, ya, orang pilihan dari pesantren. Ya, mau mendampingi anak kita sejak subuh. Saya masih ingat dulu ya, Ustaz Asep itu keliling sebelum subuh, artinya dia bangun duluan daripada yang lain. Ya, kadang gajinya sedikit gitu ya, tapi masalahnya banyak. Karena kadang di pesantren itu yang dididik itu bukan anak-anak yang baik Pak. Kebanyakan dipilih anak paling bandel itu. Biar apa? Masuk pesantren biar berubah. Ya. Jadi orang tua lepas tanggung jawab dan di mana pesantren naik dan di rumah bandel dan dihukum oleh ustaz. Jadi kadang-kadang para ustaz harus sabar menghadapi anak-anak yang tidak kurang berhasil dididik oleh orang tuanya. Ya, makanya kita di rumah itu juga mohon ini juga titip kepada orang tua, jangan terlalu lepaskan kepada pendidikan itu kepada pesantren. Berilah waktu juga kita beri tausiah kepada anak kita, memberi motivasi kepada anak kita. Dan orang-orang hebat dulu sebenarnya juga lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang hebat yang memberi arahan agar anaknya itu sukses. Semoga ini menjadi motivasi dan semangat kita agar senantiasa
bisa memasukkan anak-anak kita di lembaga pesantren dan memperoleh kemuliaan ilmu yang sebenarnya dimaksud kemuliaan ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberi berkah kepada banyak orang, ditunjukkan dengan akhlak orang yang berilmunya. Ya, orang-orang yang menuntut ilmu yang penuh dengan berkah dan manfaat itu akan muncul dirinya itu perasaan-perasaan yang lebih baik daripada yang lain. Dia lebih ikhlas dalam beribadah, lebih dekat kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian juga ilmu yang bermanfaat itu menjadikan dia lebih qanaah dan lebih tawadu dalam kehidupan. Orang yang diberi ilmu yang bermanfaat juga akan lebih menahan diri dari hal-hal yang membuat rusak pribadi, ya, dan menjadikan dia rusak di lingkungannya. Ya. Ada Imam Malik bin Dinar mengatakan orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat akan mudah mengamalkannya, dan ketika dia mampu mengamalkannya akan menjadikan dirinya rendah hati. Tapi orang yang mendapat ilmu yang tidak bermanfaat akan menjadikan dia merasa lebih sombong. Padahal kata ulama, termasuk di kalau nggak salah juga hadis, dan mustahi wal mutakabbir la yata'allamul ilm. Orang yang terlalu pemalu ya, dan orang yang sombong tidak akan memperoleh ilmu. Jadi orang yang harus terus mengejar ilmu tapi tidak boleh sombong. Ya, semoga ini akan terus tertradisikan di pesantren kita dan semoga pesantren terus berkembang. Di Indonesia ini kalau tidak salah jumlah pesantrennya sudah hampir 27.000, itu yang tercatat di Kementerian Agama. Kalau di Jawa Timur itu sudah lebih sekitar 4.500-an. Itu jumlah yang sangat besar dan alhamdulillah terus meningkat dan dengan model pesantren yang beragam. Tapi intinya sama seperti dikatakan tadi oleh Dewan Raharjo, karakter pesantren adalah pondok dan pengawasan yang baik yang ada di pesantren yang dilakukan oleh para ustadz dan para santrinya yang mampu mengikuti kehidupan pesantren dengan lebih baik. Insya Allah anak kita bisa sabar. Sekarang mungkin masih begitu ya. Ya kata Rasulullah itu kan tahanlah kesabaran dalam 30 bulan. Wah, 30 bulan itu bisa 3 jam, ya, bisa 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun. Jadi tahan anakku kalau saya menggunakan rumus ini, kalau anak sedih itu saya biar aja dia nangis. Paling banter 3 jam nanti udah paling kuat nangis. Kalau dia sedih paling cuma 3 hari udah mulai turun tuh. Mulai turun sedihnya. Kalau 3 hari belum turun, ya tunggu 3 minggu. 3 minggu kurang juga, nanti turun 3 bulan. Nah, insya Allah setelah itu baru 3 tahun. Nah, 3 tahun insya Allah udah makin kuat. Saya dulu awal-awal pesantren itu kan nangis nggak mau di pesantren. Setelah mulai 3 tahun, ancaman orang tua saya itu apa? Ketika saya nakal sama adik saya, kamu di pesantren nakal mukul adik, saya berhentikan dari pesantren. Jangan. Jadi paling takut itu diberhentikan dari pesantren. Saking senangnya saya hidup di pesantren. Jadi itu insya Allah itu akan memberi semangat ke orang tua agar jangan berkecil hati, ya, masukkan anaknya di pesantren. Insya Allah anak-anak kita punya kehidupan yang berbeda dan insya Allah jauh lebih baik dari apa yang ia dapati di lingkungan rumahnya. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang tadi yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.